Bu, izin Bu. Iya, iya. Untuk absen di WA-nya apa sudah bisa dimulai, Bu? Boleh disambil aja ya. Baik. Oke. Ini kenapa ininya nggak keluar ya? Oke. Oke, sambil absen di WA, sambil kita mulai ya. Saya mau share screen dulu yang sebelumnya. Masukkan ya. Masuk, Bu. Masuk, oke. Kenapa nggak keluar gambar teman-teman ya? Oh, I see. Pindah ya. Bergerak ya gambarnya ya. Iya, Bu. Sip, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita hari ini kita akan kuliah yang ke-6, insya Allah. Jadi minggu depan kita ada kuis. Jadi abis ini belajar ya materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan bahas deskripsi bangunan. Yang sebelumnya kita bahas deskripsi tanah. Terus akan dilanjutkan dengan analisis pasar dan analisis HBU. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya deskripsi bangunan ini sebenarnya adalah dari sisi penilaian, kita di sini akan membahas tiap-tiap komponen bangunan. Gunanya buat apa sih komponen bangunan ini sebenarnya? Kita hanya perlu tahu bangunan tersebut itu komponennya apa aja. Misalnya pondasinya terbuat dari apa sih? Apakah dia pondasi meneruskah, cakar ayamkah? Terus terbuat dari apa? Batu kalikah, dibetonkah? Nah, seperti itu. Terus dindingnya terbuat dari apa ya? Dari batu batakah, dari batakokah, dari hebelkah? Atau misalnya dia atapnya terbuat dari apa ya? Apa dari genteng tanah liat, genteng beton, atau atapnya di beton, atau dari sirap, atau dari asbes. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kita akan pengen mengetahui komponen-komponennya aja. Buat apa? Nanti kalau kita udah tahu komponen-komponennya, kita akan menghitung yang namanya rancangan anggaran biaya. Jadi, rumah tersebut itu biaya membangunnya berapa sih? Kombinasi antara harga upah dan harga bahan. Nah, untuk bisa ngitung, kita kan harus tahu nih komponennya berapa, ukurannya berapa. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk yang kayak pengertian, pondasi itu pengertiannya apa sih? Jenisnya apa aja sih? Gambarnya seperti apa sih? Itu teman-teman pelajari di teknologi bangunan. Seperti itu ya. Jadi kenapa teman-teman perlu belajar teknologi bangunan? Supaya teman-teman bisa tahu, oh ini tuh pondasi menerus, terus bahannya adalah batu kali. Gunanya di penilaian, kalau pondasi menerus bahannya batu kali, per meternya, per volume, per 1 meter kubiknya harganya berapa sih? Butuh upah berapa, butuh bahan berapa, seperti itu. Oke? Jadi di sini kita lebih fokus ke ini masuk bagian apa, tapi kalau misalnya jenis-jenisnya apa, nanti teman-teman fokusnya ada di teknologi bangunan, seperti itu ya. Gitu. Jadi bangunan di sini adalah kita pengen tahu desain bangunan itu seperti apa, layoutnya seperti apa, konstruksi bangunannya seperti apa, terus komponen-komponen pembentuk bangunan tersebut tuh terbuat dari apa aja. Seperti itu. Jadi di sini kita akan bahas tentang kegunaan bangunan yang dipakai saat ini itu seperti apa, terus peraturan-peraturan yang mempengaruhi bangunan, ukuran, dana dan konstruksi bangunan, detail strukturnya itu seperti apa, dan komponen-komponen bangunan yang penting itu seperti apa. Nah, ini adalah klasifikasi kegunaan bangunan, yaitu
Jadi peruntukan bangunan itu kita kategorikan jadi 5. Yang pertama itu sebagai residensial, berarti bangunan tersebut hanya kita tinggali. Yang kedua adalah komersial, bangunan tersebut itu kita bisa diperjualbelikan, bisa disewakan. Jadi contohnya misalnya apartemen, mall, mall itu maksudnya ruangan-ruangan di mall, tenan-tenan di mall itu kan disewakan. Terus perkantoran, rental office, atau misalnya apartemen, nah yang seperti itu. Terus industri itu contohnya apa? Misalnya pabrik, gudang, nah itu untuk proindustri. Pertanian sebenarnya semi ya. Jadi dia kalau teman-teman masih ingat kita belajar tapak sama lahan, dia itu sebenarnya lebih ke land development. Terus yang misalnya bangunan dengan tujuan khusus, biasanya itu bangunan khusus seperti lapangan golf, bandara, pelabuhan, stasiun, misalnya kayak gitu. Bendungan, jalan tol, dan sebagainya. Nah, ini adalah kita masuk ke peraturan bangunan. Kalau di bangunan sebenarnya peraturan-peraturannya itu adalah pertama pada saat teman-teman izin mendirikan bangunan. Memang kalau misalnya kita di zaman itu pada saat bangun rumah orang-orang jarang mengajukan izin dulu seperti itu. Walaupun sebenarnya harusnya peraturannya dia harusnya ngajuin dulu IMB. Kalau misalnya di Jakarta tuh udah tertib tuh, udah relatif lebih tertib di kota-kota besar. Jadinya dinas Pemdanya P2B-nya sudah tertib untuk menyisir bangunan-bangunan yang dibangun tanpa IMB. Biasanya mereka akan melakukan penyegelan jika kita membangun tanpa izin mendirikan bangunan. Nah, pada saat mengajukan IMB, teman-teman akan mengajukan namanya KRK. Saya lupa kepanjangannya apa. Intinya adalah nanti di KRK itu nanti akan muncul aturan-aturan seperti garis sepadan jalan, garis sepadan bangunan, KDB, koefisien dasar bangunan, KLB, koefisien lantai bangunan. Jadi ada aturan-aturan yang membatasi teman-teman tuh harus bangun itu seperti apa, dan itu aturannya di tiap wilayah, di tiap pemerintah daerah berbeda-beda seperti itu. Lanjut ini adalah beberapa jenis pengukuran, ada gross building area dan gross leasable area. Kalau misalnya gross living area adalah kita menghitung luas suatu bangunan itu hanya menghitung area-area yang kita tinggali. Jadi, misalnya kalau di dalam rumah itu kan biasanya kalau rumah-rumah orang kaya ada basement-nya. Terus juga mungkin kalau misalnya rumah, kalau atapnya itu terbuat dari beton, di atas beton itu dia masih ada kayak dikasih bangunan sedikit buat naruh toren. Tahu toren kan buat naruh air. Atau juga misalnya dia buat ART-nya misalnya buat ngambil jemuran atau buat setrika. Nah, seperti jadi bangunan yang memang di loteng ataupun di basement. Nah, kalau kita menggunakan jenis pengukuran gross living area, maka si basement sama si loteng itu tidak terhitung. Kenapa? Karena dianggap dia itu tidak ditinggali. Basement ya cuma ditaruh buat mobil doang, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ditanya, kita pakai apa sih kalau misalnya untuk tujuan perpajakan, event itu PBB yang ada di P2, yaitu di Pemda, Pedesaan dan Perkotaan, ataupun PBB yang di P3, kan sebenarnya bangunannya masih ada ya. Jadi walaupun dia perkebunan, pertambangan, perhutanan, tapi dia masih tetap punya yang namanya bangunan. Misalnya bangunannya biasanya cuma sebatas kan ada kayak apa namanya rumah dinas, rumah buat nginep orang-orang buruh-buruh yang di perkebunan kelapa sawit. Nah, itu kan bangunan. Nah, kalau misalnya untuk tujuan perpajakan yang dipakai adalah gross building area. Jadi keseluruhan area itu terhitung dan terhutang pajak bumi dan bangunannya. Kenapa? Karena kita merujuk terhadap Undang-Undang PBB. Kalau misalnya teman-teman buka Undang-Undang PBB, pengertian bumi dan bangunan. Pengertian bangunan adalah segala sesuatu yang memiliki konstruksi ke tanah, tertanam ke tanah. Itu artinya mau dia ditinggali, mau dia tidak ditinggali, selama dia mempunyai konstruksi tertanam ke tanah, maka dia adalah bangunan dan terhutang PBB-nya dari sisi bangunannya. Jadi gross building area, total luas lantai bangunan. Tidak termasuk area terbuka. Maksudnya area terbuka itu gini, kayak misalnya kalau di mall di tengah-tengah ada void kan, kosong. Nah itu tidak terhitung, nggak dihitung, maksudnya dikurangi void. Terus kalau misalnya
misalnya di rumah itu misalnya kalau misalnya rumah kita lantai 2, tapi lantai 2-nya itu nggak full, di tengah-tengahnya kayak ada ruang, kayak dikasih kosong biar ruang, misalnya ruang bawahnya itu ruang keluarga tuh los sampai ke langsung ke atap, nah itu namanya void. Void itu ruang kosong. Kan nggak dihitung. Jadinya benar-benar yang area terbuka itu void-voidnya. Jadi garis bidding area itu benar-benar semua yang memang dibangun dia itu dihitung menjadi luas bangunan. Dan kalau untuk tujuan perpajakan dalam hal ini adalah PBB, kita pakai gross building area. Terus yang ketiga itu adalah cara pengukuran gross leasable area. Gross leasable area ini biasanya digunakan oleh para manajemen building di apartemen atau di perkantoran-perkantoran mall. Jadi pada saat mereka menyewakan tokonya atau menyewakan apartemennya per meter persegi putus ya? Putus, Bu. Iya, Bu. Saya bicara sampai mana tadi? Gross leasable area udah? Iya, Bu. Di GLA tadi, Bu. GLA ya. Nah, jadi GLA itu biasa digunakan oleh bangunan-bangunan yang memang akan disewakan seperti itu. Jadi biaya sewa per meter itu sebenarnya udah include fasilitas-fasilitas umum atau public area yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa seperti itu. Nah, lanjut, ini adalah kita membagi substructure itu mulai dari pondasi di bawah tanah pokoknya. Jadi mulai pondasi ada slab betonnya, tiang penyangga, kolom beton, pilar di bawah tanahnya buat bikin pile-nya, sama balok dan pondasi dinding. Jadi memang teman-teman kalau kita belajar tekbang itu sebenarnya PJJ itu nggak efektif. Kenapa? Karena sulit. Ini pondasi itu di ujung, di setiap ujung ruangan ini itu ada yang namanya kolom. Itu di bangunan, bagian bangunan atas. Maaf, Bu. Share screen-nya belum kelihatan. Udah masuk? Sudah, Bu. Misalnya, kalau misalnya kita ngajarin di kelas tuh kita bisa nunjukin tuh kolom itu yang di tiap ujung-ujung ruangan ada yang seperti nonjol dikit, dia itu bentuknya vertikal ke atas. Isinya sebenarnya adalah rangkaian besi yang dirangkai terus dinaikin ke atas terus dicor. Tujuannya adalah dia untuk menjangga titik-titik meneruskan dari pondasi untuk sampai ke atap kayak gitu. Ngerti nggak kalau saya ngomong doang tanpa saya tunjukin? Kebayang nggak? Sedangkan kalau balok adalah tujuannya mengikat antar kolom tersebut, antar titik-titik kolom tersebut ada yang namanya balok kayak begini, dia horizontal, dia untuk ngikat di atas pondasi, untuk ikat-ikat kolom-kolom yang ke atas. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, boleh sekarang pergunakanlah Mbah Google, kolom bangunan itu seperti apa sih, balok bangunan itu seperti apa sih, coba ya dicek ya. Atau di teknologi bangunan ada gambar-gambarnya buat dilihatin? Ada, Bu. Nah, yaudah, oke. Berarti udah inilah ya, clear lah ya. Nah, seperti itu. Jadi, dari mulai yang tanah ke bawah itu namanya substructure. Untuk superstructure itu mulai dari
item-item bangunan yang di atas tanah, dari mulai kusen, penyekat, dinding luar, pintu luar, ya, dari mulai kita belajar di bawah tapakannya fondasi itu footing, terus mulai plan footing. Jadi ada fondasi keliling atau fondasi menerus atau fondasi biasa itu yang ada di titik-titik aja fondasinya seperti itu. Nah, untuk yang dari kalau misalnya fondasinya tidak menerus itu benar-benar balok itu berfungsi untuk mengikat antar pondasi. Tapi kalau pondasi menerus jadi lebih kuat. Udah di dalamnya ada pondasi menerus, jadi tiap titik-titik itu ada pondasi, terus antar pondasi itu di dalam tanah jadi kasih pondasi juga, terus di atasnya, di atas tanah persisnya diikat balok antar pondasinya seperti itu. Mudah-mudahan pas di Tekbang clear ya diajarinya. Untuk nanti contoh-contoh perimetric based construct atau plan footing, teman-teman cari di bawah Google ya. Yang teman-teman harus pahami sebenarnya kalau di pelajaran penilaian adalah pondasinya terbuat dari apa sih? Gitu. Nanti kita hitung biaya membangunnya. Seperti itu. Kenapa? Total dari seluruh biaya membangun rumah itu adalah nilai bangunan. Seperti itu. Nah, ini superstructure, contohnya ini adalah kerangka bangunan atau framing. Yang paling kiri itu baja, yang tengah itu kalau nggak salah baja ringan, sama dengan yang paling kanan itu dia pakai baja ringan atau pakai hollow. Nah, jadinya kalau misalnya yang pasti pada saat kita membangun rumah dengan framing baja ringan atau pakai baja yang paling kiri ataupun pakai kayu, misalnya kalau rumah-rumah yang masih di desa atau masih pakai beton, kalau yang rumah-rumah di perkotaan sekarang itu pasti biayanya berbeda. Seperti itu. Terus ini bangunan kayu bisa dilihat. Ini adalah kerangka yang kalau framingnya tadi itu pakai kayu. Ini contoh-contohnya tuh platform construction, balloon framing, sama post and beam framing. Ini cuman bentuk kerangkanya aja yang modelnya beda. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh cari juga di googling bentuknya seperti apa. Kalau untuk menilai penilaian sebenarnya lebih ke dia itu terbuat dari apa bahannya, terus upah mengerjakannya berapa, totalnya berapa, itu adalah biaya untuk framingnya. Nanti setiap bagian rumah itu kita tambahin total jadi nilai bangunan, kayak gitu. Ini penyekat atau insulation itu lebih ke, kalau di bangunan dalam rumah kita, antar ruangan itu ada namanya penyekat. Nah, mostly kebanyakan pakai dinding, ya kan, dinding dalam. Tapi mungkin kalau di perkantoran ada juga yang pakai gypsum untuk antar sekatnya, atau di rumah-rumah yang mungkin masih zaman dulu sekat antar ruangannya bisa pakai bambu yang dijalin, atau juga bisa pakai triplek. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu dia terbuat dari apa. Ventilasi itu bisa selain dinding dan jendela, sarana ventilasi adalah dibuat lubang-lubang di dalam dinding rumah untuk keluar masuk udara. Nah, ini jendela badai, ini bangunan bagian atas rumah ya. Seperti itu. Dan juga termasuk sistem atap, saluran air itu talangnya, atapnya terbuat dari apa sih? Apakah terbuat dari genting beton, tanah liat, apakah asbes, atau di beton, nah seperti itu. Itu mempengaruhi nilai bangunan. Nah, ini adalah deskripsi interior. Interior itu mulai dari dinding interior. Dinding interior itu adalah dinding dalam, yaitu dia sama kayak penyekat, fungsinya insulation, jadi dia adalah pemisah antara ruang satu dengan ruang lainnya. Dinding dalam itu bisa terbuat, yang tadi kita udah bahas, bisa terbuat dari batu bata, triplek, bambu, gypsum, nah seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah dinding dan ruang-ruang di dalamnya. Tangga, ramps, elevator, eskalator. Tangga udah tahu lah ya, elevator, eskalator juga udah tahu. Eskalator itu berarti tangga berjalan tapi bentuknya anak tangga. Nah, elevator itu tangga berjalan tapi dia nggak anak tangga, jadi dia landai. Biasanya di mall-mall untuk yang jika ada supermarketnya. Jadi kita dorong stroller tuh bisa. Nah, si ramps, ada yang tahu ramps? Ramps itu biasanya ada di rumah sakit atau misalnya di depan di ramps itu seperti elevator tapi dia nggak jalan. Jadi dia fungsinya sebagai tangga manual tapi dia nggak ada anak tangganya. Di rumah sakit itu biasanya karena kita harus dorong tempat tidur dari satu ruangan ke ruangan lain. Kalau misalnya liftnya penuh biasanya dia pakai tangga manual itu namanya ramps. Bayang ya ramps itu kayak gimana?
Yang kalau misalnya dia bukan tangga, tapi kita bisa naik dari satu lantai ke lantai lain pakai tangga, tapi dia tangganya landai gini doang, nggak ada anak tangganya. Itu ramps. Terus pendukung internal, dia kolom dan balok. Jadi kolom itu adalah setiap ujung rumah teman-teman, itu pasti ada namanya kolom. Kolom itu vertikal, sedangkan balok itu vertikal. Tujuannya adalah untuk mengikat bangunan dari fondasi sampai ke atap. Seperti itu. Terus ada cat, dekorasi, finishing, itu juga termasuk ke dalam biaya membangun. Terus ini kalau misalnya bangunannya bukan bangunan rumah, kayak misalnya steel mill, silo, water treatment. Steel mill, silo itu biasanya ada di perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngitung bangunan perkebunan kelapa sawit itu berapa sih? Nah, ada teman-teman berarti harus ngitung steel mill, silo. Caranya kayak gimana ya caranya? Dihitung ada silonya berapa biji, steel mill-nya ada berapa biji, terus teman-teman cari harga silo atau steel mill itu berapa sih, terus dikurangi penyusutannya, itu udah jadi biaya membangun silo atau steel mill. Ini peralatan mekanikal ini sebenarnya sebagai fasilitas dari suatu bangunan. Kalau misalnya nih, kayak misalnya AC, pemanas ruangan, pemanas air, dia menempel di bangunan, ditempel, ditanam, digunakan, maka itu termasuk fasilitas bangunan tersebut dan harus dihitung menjadi nilai bangunan. Tapi kalau misalnya AC nggak dipakai, di dalam kardus digeletakin doang, itu berarti personal property. Itu ya konsepnya. Ini sistem plumbing, pemipaan, fixture, misalnya kamar mandinya terbuat dari apa sih? Lavatory, bathtub, pakai bathtub nggak? Pakai shower nggak? Pakai toilet nggak? Pakai keran nggak? Teman-teman harus hitung semua item di dalam rumah tersebut itu sebagai nilai bangunan. Biayanya berapa, upahnya berapa untuk bikinnya. Ini yang tadi, pemanas air, pemanas ruangan, AC, terus sistem electrical, terus jadi di rumah itu biaya untuk membangun elektrikalnya habis berapa sih, itu jadi biaya juga untuk nilai bangunan. Seperti itu. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke analisis pasar dan analisis HBU? Izin bertanya, Bu. Boleh. Sekarang kan banyak model kamar, namanya biasanya disebut loft room. Itu kan biasanya dindingnya tinggi. Terus ada tangga buat ke arah tempat tidur. Tangganya tuh buat ke arah tempat tidur doang. Jadinya meja belajar, lemari pakaian tuh di bawah semua gitu, Bu. Nah, itu tuh ruangannya itu dikategorikan rumah lantai 1 apa 2 lantai ya, Bu? Itu namanya mezanin. Penilaiannya itu namanya mezanin. Iya, nanti ini absen berapa? Siapa namanya? Halo? Diana Kusuma Dewi, Bu, absen 13. Nah, Diana Kusuma Dewi, ya. Bu. Jadi nanti boleh dicek di mana? Di googling mezanin itu apa sih. Jadi mezanin itu adalah dia itu dibangun tapi bukan sebagai bangunan utama. Nanti bisa dilihat gambarnya seperti apa. Nanti ada perhitungannya, penghitung mezanin sendiri seperti apa. Jadi kan dia sebenarnya mungkin hanya dipakai kayu kan? Pakai kayu apa pakai beton? Ada yang pakai kayu, ada yang pakai beton kan? Buat kamar di atasnya itu loh. Pakai beton, Bu. Pakai beton ya. Kalau pakai di beton berarti dihitung biaya membangun betonannya itu habis berapa. Tapi kalau misalnya dia itu kan sebenarnya dalam satu kamar dia nggak full kan lantainya, nutupin jadi 2 lantai kan. Iya. Nah itu namanya mezanin. Nah iya, jadi itu namanya mezanin. Nah dihitungnya tetap 1 lantai. Tapi dia punya mezanin ya seluas berapa yang buat naro tempat tidur di atas itu, gitu. Dan biayanya dihitung semuanya. Tapi dihitungnya tetap 1 lantai. Gitu ya. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Intinya adalah pada saat kita untuk deskripsi bangunan, konsep yang harus dipahami dalam hal penilaian adalah pertama, bangunan tersebut harus memiliki
memiliki legalitas. Dalam hal ini adalah IMB ataupun dia KRK yang di dalamnya ada KDB, KLB, GSB, GSJ kayak gitu. Yang kedua adalah kita harus tahu komponen tiap bangunan. Komponen-komponen pembentuk bangunan tersebut terbuat dari apa aja. Gunanya buat apa? Untuk menghitung biaya membangunnya. Sebenarnya intinya itu aja. Nah, buat tahu di kita komponennya apa-apa sampai detail, itu kita belajar di Tekbang. Kayak gitu ya. Kalau bisa ditanya gimana cara nilainya, Bu? Nanti kita belajar pendekatan biaya abis UTS. Nah, ini sebenarnya hari ini kita akan belajar. Nah, sebelum setiap memulai perkuliahan, saya pasti ngeluarin tahapan penilaian lagi. Kenapa? Karena sebenarnya di satu semester ini teman-teman belajar seluruh tahapan penilaian step by step. Dari mulai identifikasi masalah sampai dengan pelaporan penilaian. Dan saat ini teman-teman sudah lewatin identifikasi masalah, udah ngelewatin pengumpulan dan pembelian data, dan sekarang kita masuk ke analisis data. Dan untuk tengah semester ini kita akan berhenti sampai analisis data. Nanti habis UTS kita lanjutkan dari mulai pendekatan penilaian, seperti itu. Nah, untuk analisis data ada dua, yaitu analisis pasar dan analisis HBU. Nah, untuk analisis pasar di sini hanya kita perkenalkan aja analisis pasar itu apa sih dan digunakan untuk apa sih, seperti itu. HBU kita membahas kriteria apa sih yang bikin bangunan tersebut HBU. Nah, untuk analisis pasar nanti teman-teman akan belajar lebih mendalam di mata kuliah analisis pasar properti atau APP. Jadi satu semester ke depan teman-teman akan belajar APP selama 1 semester. Jadi tiap stepnya nanti akan didetailkan gimana caranya kita mengidentifikasi atau menganalisis pasar properti atas objek penilaian kita itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Jalan nggak screen share saya? Jalan ya? Nah, jadi analisis pasar itu jadi seperti ini. Misalnya, saya punya objek penilaian di Jalan Pisok, Bintaro. Nah, rumah menengah, luasnya tanahnya 200 meter, bangunannya 150 meter. Nah, kita harus identifikasi nih rumah itu termasuk rumah menengah apa rumah sederhana ya? Oh ya, dia masuk rumah menengah, berarti dia masuk pasar properti residensial rumah menengah. Pasar propertinya masuk yang residensial rumah menengah. Terus saya cek lagi, segmen pasarnya untuk rumah menengah di Pisok itu untuk segmen pasar seperti apa? Apakah untuk segmen pasar orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah atau menengah ke atas? Kita bisa nentuin kalau misalnya, oh ternyata pasarnya itu untuk orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas, seperti itu. Setelah itu baru kita identifikasi penawaran dan permintaannya seperti apa. Jadi tujuannya adalah kita pengen tahu atas objek penilaian yang kita nilai itu, dia itu sebenarnya berada di pasar properti yang seperti apa sih, gitu loh. Pasar properti apa, segmen pasarnya seperti apa. Caranya bagaimana? Ini adalah 6 langkah proses analisis pasar. Yang pertama kita define dulu. Kita define dulu objek penilaian kita. Kayak misalnya tadi, objek penilaian saya adalah rumah di Pisok, Bintaro, Tangerang Selatan, luasnya 200 meter, bangunannya 150 meter. Nah, setelah itu terbuat dari apa? Maksudnya diidentifikasi lingkungannya seperti apa, komponen bangunannya seperti apa. Di situ kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata rumah saya rumah menengah loh, rumah menengah di Pisok, berarti dia masuk ke pasar properti dan rumah itu saya gunakan untuk tinggal. Dan memang di Pisok itu peruntukannya adalah untuk residensial. Kalau untuk di Jalan Bintaro kan peruntukannya komersial ya. Berarti rumah saya yang objek penilaiannya itu berada di pasar properti residensial rumah menengah. Seperti itu. Kompetitif. Setelah itu kita baru identifikasi permintaan atas rumah menengah di wilayah Pisok itu seperti apa sih? Terus kita identifikasi juga penawaran rumah menengah di Pisok itu juga seperti apa sih? Banyak nggak sih orang yang menjual? Atau masih ada nggak sih developer yang menjual? Kalau misalnya nggak di Pisok, berarti kan Pisok kan wilayahnya masuk ke Bintaro. Nah, kita cek juga di Bintaro untuk rumah-rumah menengah, permintaannya seperti apa, penawarannya seperti apa. Interaksi antara permintaan dan penawarannya seperti apa.
Kenapa? Karena lag-nya itu kan kalau pasar properti kan agak lumayan. Jadi dari misalnya permintaannya itu, apabila permintaan meningkat, secara alamiah harusnya pasar itu kan meng-catch up atau meng-capture permintaan dengan cara mengendalikan penawaran agar sebanding permintaan dan penawarannya. Jadi ketemulah titik temunya untuk menentukan harga pasar. Nah, pada saat permintaan itu naik, berarti kan penawaran juga harus sebanding. Sedangkan untuk properti, untuk membuat penawaran itu sebanding, dibutuhkan waktu untuk membangun rumahnya. Kan nggak bisa bangun rumah dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, at least 2 bulan baru bisa tercapai, atau bisa penawaran itu meng-catch up si permintaan. Nah, beda halnya kalau misalnya kayak handphone. Wah, permintaan iPhone 11 meningkat tajam nih di minggu ini, berarti si Apple-nya pasti dia akan menambah kapasitas produksi pabriknya untuk memproduksi iPhone sesuai dengan permintaan pasar. Seperti itu. Dan itu bisa dilaksanakan atau dilakukan dalam hitungan hari. Beda dengan membangun rumah yang memang membutuhkan waktu. Jadi interaksi antara permintaan dan penawarannya itu memang membutuhkan waktu untuk mencapai equilibrium price. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita forecast ke depannya untuk perumahan residensial menengah di wilayah Tangerang Selatan itu seperti apa sih? Nah, untuk memforecast, maka kita perlu memiliki data historical. Kenapa? Karena setiap forecast pasti kita harus punya based on data kan. Nah, datanya dari mana ya? Historical data teman-teman harus ngumpulin dulu at least 5 tahun. Kira-kira tren dari permintaan dan penawaran atas rumah menengah di Tangerang Selatan itu seperti apa. Lalu teman-teman bikin trennya, tren permintaan dan tren penawaran ke depannya seperti apa. Gitu. Nah, tujuannya analisis pasar ini sebenarnya adalah kita pengen tahu, kalau dihubungkan sama penilaian ya, kita pengen tahu objek penilaian kita itu sebenarnya berada di pasar yang seperti apa sih. Nah, misalnya kayak tadi contohnya. Contohnya adalah rumah di Pisok, rumah menengah, rumah properti residensial menengah di Pisok. Oke, nah kalau misalnya itu objek penilaiannya, maka kita harus cari juga rumah properti residensial menengah di wilayah Tangerang Selatan yang kondisi pasarnya sama dengan Pisok. Kondisi pasar itu berarti yang permintaan dan penawarannya itu ya sama dengan kondisi yang objek penilaian kita. Seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa nyari data pembanding di misalnya di Cibubur. Di Cibubur itu misalnya rumahnya sama nih, properti residensial menengah di Cibubur. Untuk physically, aksesibilitas dan utilitas dan fasilitas tuh sama dengan yang di Pisok. Tapi permintaan dan penawaran di Cibubur itu beda. Karena kan kalau misalnya di Cibubur itu permintaannya masih banyak. Permintaannya mungkin sama, tapi penawarannya lebih banyak. Karena banyak rumah-rumah baru yang ditawarkan. Berarti kan pasarnya berbeda. Seharusnya perbedaan pasar di antara objek penilaian dan objek pembanding itu bisa di-adjust pada saat kita melakukan pendekatan data pasar. Tapi memang kalau misalnya di DJP, di penilai pajak, itu kita pakai SM14 belum ada nge-adjust pasar. Jadi masih baru nge-adjust fisik dan utilitas dan fasilitas dan aksesibilitas aja. Kecuali teman-teman bikin kertas kerja sendiri nge-adjust pasarnya seperti apa. Jadi memang agak sulit nge-adjust pasar karena teman-teman harus bikin formulasinya sendiri. Kajiannya belum ada. Seperti itu. Gitu. Itu untuk analisis pasar. Nah, jadi analisis pasar itu sebenarnya kita fokus di mau ngecek permintaan dan penawaran atas pasar di mana objek penilaian kita berada ya. Nah, buat kita bisa tahu penawaran dan permintaan pasar properti, maka otomatis kita berangkat dulu dari data makro dari pertumbuhan dan prediksi ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga bebas risiko, dan lainnya untuk bisa tahu permintaan dan penawaran properti di sana. Kenapa? Karena hal-hal ini adalah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Misalnya, jika tingkat suku bunga bebas risiko di Indonesia itu, kita sekarang pakainya 7 repo kan, misalnya 4,5%, berarti kita bisa nentuin, kalau misalnya 7 reponya 4,5%, berarti untuk biaya meminjam uang atau biaya KPR itu adalah sekitar 10%-an. Artinya adalah biaya semakin tinggi biaya tingkat suku bunga peminjaman atau KPR, maka otomatis permintaan akan
menurun. Karena kan orang mau beli rumah, kalau KPR-nya tinggi, bunganya mahal, dia mikir-mikir kan. Seperti itu. Jadi itu emang data-data mikro di atas ini, itu mempengaruhi permintaan dan penawaran properti. Kayak gitu. Gitu. Bisa dibaca. Nah, ini ada yang mau ditanya untuk analisis pasar. Nah, sebenarnya teman-teman gak usah bingung sih. Untuk analisis pasar, untuk cara menghitungnya nanti di APP teman-teman akan belajar. Di sini sebenarnya teman-teman hanya perlu, kalau untuk sebatas di mata kuliah ini, teman-teman hanya perlu, buat bikin analisis pasar itu, pertama kita harus define dulu objek penilaian kita, terus baru kita cek objek penilaian kita itu ada di pasar apa, segmen pasarnya seperti apa, permintaan dan penawarannya seperti apa, interaksi permintaan dan penawarannya seperti apa, dan forecast-nya kira-kira ke depan tuh seperti apa. Nah, seperti itu aja. Jadi itu hanya sebagian nanti kalau di laporan penilaian uraian singkat. Untuk nanti detailnya teman-teman akan belajar di APP. Gitu. Ada yang mau ditanya? Sebelum kita masuk HBU, boleh? Saya Anung Pramudia, aku nomor 9. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa kalau bisnis properti itu misalkan permintaannya banyak, tapi terkadang untuk memenuhi permintaan itu kan dibangun rumah itu kan lama, Bu. Artinya orang itu lebih lambat daripada permintaannya. Nah, biasanya kan kalau dalam ekonomi itu, Bu, ada hukum permintaan, di mana kalau permintaannya itu banyak dan penawaran itu sedikit, harga itu cenderung lebih mahal. Apakah di properti ini juga itu seperti itu, Bu? Misalkan pada saat awal misalkan rumah residensial menengah, ketika stoknya cuma satu, harganya itu sangat mahal. Tapi ketika beberapa tahun kemudian ada residen yang sama dan stoknya lebih banyak, harganya itu jauh lebih murah. Dan apakah itu akan mempengaruhi dari harga residensial yang pertama kali kita beli itu? Terima kasih. Jadi kalau misalnya hukum permintaan dan penawaran ya pastilah ya, karena itu kan emang hukum permintaan dan penawaran. Jadi pada saat permintaannya meningkat sedangkan penawarannya itu tetap, maka dia akan menaikkan harga, ya kan, equilibrium price-nya itu harganya pasti lebih tinggi dikarenakan ada shifting di permintaan tapi penawarannya nggak shifting gitu kan. Kalaupun shifting dia lambat shiftingnya. Nah, otomatis pasti akan menaikkan harga properti seperti itu. Cuman kan seperti ini. Jadi pada saat yang namanya properti, makanya penawarannya kita bagi menjadi 3. Jadi penawarannya itu adalah penawaran rumah ready stock, berarti penawarannya itu memang udah ready. Yang kedua adalah kita harus menghitung penawaran rumah yang sedang dibangun, berarti kita punya data 2 bulan lagi rumah itu akan menjadi rumah ready stock, dan kita harus punya data juga berapa rumah yang akan direncanakan dibangun, karena itu adalah jadi bakal untuk penawaran seperti itu. Jadi kalau misalnya nih permintaannya tinggi tapi ternyata rumah yang sedang dibangun itu sebenarnya belum masuk ke penawaran tuh, tapi kita udah tahu nih dalam waktu sebulan dia akan menjadi masuk penawaran dan itu udah bisa capture si harga. Nah, tapi harganya di si properti itu memang agak unik. Jadi dia tidak akan naik dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Jadi si developer tetap akan menahan harganya di harga awal dalam 1 bulan 2 bulan karena dia tahu dia punya stok yang sedang dibangun yang akan bisa mengcapture itu dalam 2 bulan untuk memenuhi permintaan yang di 2 bulan sebelumnya. Seperti itu. Jadi makanya harganya itu nggak naik turun secara cepat karena ya itu agak unik kalau di properti, karena untuk buat penawarannya dia bagi jadi 3. Jadi yang udah ready stock berarti udah bisa masuk ke kurva, tapi dia punya juga yang dalam hal ini adalah dia tahu dalam sebulan lagi dia akan ready stock gitu loh. Jadi dia akan pada saat di kurvanya belum bisa masuk, tapi sebenarnya di hitungan dia itu udah bisa jadi penawaran karena tinggal sebulan lagi udah bisa ready stock kayak gitu. Jadi makanya sebenarnya dalam sebulan 2 bulan rumah itu nggak akan naik kalau misalnya penawarannya tetap. Kalau di kurvanya kelihatannya penawaran tetap, tapi sebenarnya di bawahnya tuh dia berjalan. Itu sebenarnya sedang dibangun dan sebulan lagi selesai, misalnya kayak gitu. Gitu, Anung. Terima kasih. Iya, ada lagi? Lanjut ya, highest and best use ya. Highest and best use itu jadinya adalah sebenarnya suatu analisis kita pengen tahu nih. Bentar ya.
kayaknya malah di bawah. Saya naikin aja. Nah, jadi HSN basis itu kita pengen tahu apakah jika ada suatu tanah kosong ataupun misalnya suatu rumah, suatu objek penilaian, itu apakah dia itu apakah secara legal itu memungkinkan, secara fisik memungkinkan, secara finansial memungkinkan, apakah telah maksimum productivity. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tanah kosong, kita kalau HBU itu berarti kita harus tahu kira-kira tanah kosong ini akan HBU, akan HSN base use jika dibangun apa sih? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya tanah yang udah dibangun, apakah rumah saya ini kan saya tinggali, apakah rumah saya ini kan hanya saya tinggali, itu udah HBU atau belum sih? Atau ternyata harusnya disewain aja biar jadi HBU. Tuh. Jadi kita bisa dua konsep, dari tanah kosong atau yang udah dibangun. Kalau tanah kosong, berarti kita mikirnya tanah kosong ini akan HBU jika saya bangun apa. Itu kalau yang tanah kosong. Kalau yang ada bangunan yang saya tinggali ini sebenarnya HBU jika saya tinggali aja atau harusnya saya komersialkan. Misalnya saya kosin atau saya sewain. Sekarang kita beranjak kriteria sesuatu atau objek properti itu jadi HBU itu jika apa sih? Jika ada 4. Yang pertama adalah dia legally permissible, secara legal diizinkan. Yang kedua, physically possible atau secara fisik memungkinkan. Terus dia financially feasible, itu secara ekonomis dia layak. Dan terakhir adalah maximally productivity. Jadi apakah dari alternatif-alternatif yang mungkin bisa dibangun dari tanah kosong tersebut atau alternatif-alternatif apakah rumah ini saya tinggali aja, saya sewain aja, atau saya kos-kosin aja, mana yang lebih menguntungkan buat saya. Dia menguntungkan, it means dia bisa memberikan profit paling besar buat saya. Kayak gitu. Kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah legally permissible. Legally permissible itu artinya adalah tanah tersebut dianggap dia HBU jika yang pertama dia legally permissible, artinya objek properti tersebut tanahnya punya surat tanah, bangunannya juga punya memenuhi izin-izin membangun rumah. Jadi tanah tersebut harus punya surat tanah, mau dia girik, mau dia letter C, mau dia punya HGB, SAM, HGBU, yang penting dia punya surat tanah. Kalau bangunannya berarti dia itu dia itu membangunnya pakai IMB, terus tidak, pada saat bangunan itu dibangun merujuk pada peraturan pemerintah, yaitu sesuai dengan KRK-nya, kita sesuai KDB-nya, sesuai KLB-nya, sesuai KDH-nya, sesuai GSB-nya. Itu kalau legally permissible. Sekarang kita bahas, nah di KRK itu ada nanti keluar seperti ini. Jadi, misalnya gini. Nah, kalau misalnya di sertifikat, kemarin pakai apa? POB. Masih ingat Match and Bond? Sorry, ini anggap lurus ya. Ya, kayak gitu. Ini adalah kan tanahnya. Kalau misalnya peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa GSB-nya itu 10 meter, GSB itu garis sepadan bangunan. Artinya adalah dari tanah yang dia miliki, ini kan pinggir jalan nih. Dari sini, 10 meter ke dalam, itu nggak boleh dibangun apa-apa. Makanya kemarin kita bahas, kalau misalnya rumah kita di hook, ini hook banget ya. Ini jalan, ini jalan, ini jalan, ini jalan, ini kan hook banget. Jadi dia pasti tanahnya terpotong 3 garis sepadan. Setiap 10 meter di bagian ke depannya adalah area terbuka, dia nggak boleh bangun. Sedangkan kan kalau rumah kita di tengah-tengah, itu yang nggak boleh dibangun kan cuma area depannya aja kan. Kayak gitu. Jadi ini 10 meter ini nggak boleh kita bangun. Jadi kita cuma boleh bangun rumah atau bangunan di sini. Itu GSB. Gitu. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Nah, di KRK itu ada keluar seperti ini. Jadi, misalnya gini. Kalau misalnya di sertifikat, kemarin pakai apa? POB. Masih ingat Match and Bond? Sorry, ini anggap lurus ya. Ini adalah kan tanahnya. Kalau misalnya di sertifikat, kemarin pakai apa? POB. Masih ingat Match and Bond?
Itu GSB. Wait. GSB. Terus kita belajar KDB dan KLB. Ini pengertiannya, teman-teman boleh baca sendiri cara menghitungnya. Tapi saya mau ngajarin cara menghitung di sini yang ada gambarnya. Jadi KLB itu adalah KDB itu adalah koefisien dasar bangunan. Misalnya teman-teman itu punya tanah 10.000 meter. Ini tanahnya. Aduh, sorry. Punya tanah 10.000 meter yang luar ini. Ini anggap lurus ya. Ini. Nah, dari 10.000 meter ini, kita ada ketentuan bahwa hanya bisa dibangun 40%-nya. Berarti 40% dari 10.000 meter adalah 4.000 meter. Jadi, tapak bangunannya itu cuma boleh 4.000 meter. Bangunannya cuma boleh 4.000 meter. Nah, orang pasti protes dong, saya punya tanah 10.000 meter, kok bangunannya cuma boleh 4.000 meter sih? Nah, ada aturan berikutnya itu KLB, koefisien lantai bangunan. Artinya adalah dari 10.000 meter itu memang hanya bisa dibangun lantai satunya 4.000 meter, oke? Tapi pemilik tanah itu sebenarnya bisa membangun, kalau KLB-nya 7, bisa membangun 7 kali 10.000 meter. 7 dari tanah yang dimiliki. Tanah yang dimiliki kan 10.000 meter, jadi 70.000 meter. Tapi dia nggak boleh bangun rumah 10.000 di bawah, berarti 70.000 meter itu boleh dibangun, tapi ke atas dibangunnya. Berarti artinya dari 70.000 meter itu dibagi 4.000 meter, maka dia bisa bangun sebanyak 17,5 lantai. Kita bulatkan 17 lantai. Jadi orang yang punya tanah 10.000 meter ini boleh ngebangun maksimal bangunan tapaknya 4.000 meter, maksimal 17 lantai. Gitu. Dapat nggak maksud saya? Ngerti ya? Gitu. Terus, ada yang namanya lagi KDH. KDH itu adalah koefisien dasar hijau. Yaitu misalnya aturannya misalnya 0,25 atau 25%. Kalau dari sini 25%-nya berapa? Dari 10.000, 2.500. Berarti udah memenuhi ya. Bangunannya 4.000, terus 2.500 itu KDH. Jadi benar-benar nggak boleh dikasih apapun. Jadi benar-benar harus tanah. Even itu dia dikasih pohon ataupun enggak, yang penting dia sebagai daerah resapan air. Nah, berarti kan 4.000, 2.500 meter, berarti 6.500 meter. Masih ada sisa tanah 3.500 meter yang nggak boleh dibangun. Tapi 3.500 meter itu boleh teman-teman jadiin parkiran, dikasih konblok, dikasih beton buat parkiran, boleh. Yang penting ada 2.500 meter yang bisa nyerap air, tapak bangunannya cuma maksimal 4.000 meter, dan 3.500-nya boleh teman-teman perkerasin. Kayak gitu. Itu ya. Jadi aturan-aturan itu harus, dan KDB, KDH, GSB, KDB, KLB itu aturan yang diutarakan oleh Pemda masing-masing. Kalau misalnya IMB, law enforcement-nya itu emang terasa nyata. Maksudnya pada saat teman-teman nggak bangun rumah nggak pakai IMB, maka didatanginlah oleh orang kecamatan, biasanya dari P2B. Bangunan kita disegel, Bapak bangun nggak pakai IMB nih, gitu. Tapi kalau KDB, KLB emang sampai saat ini biasanya kalaupun orang ngelanggar tuh biasanya nggak akan disegel selama dia bangun pakai IMB, ada IMB-nya. Tapi ya dia akan mendapatkan resiko pada saat kita balik ke sini sebentar. Nah, pada saat misalnya ini kan harusnya 10 meter di depan nggak boleh dibangun apa-apa kan. Pada saat saya, yaudah kan saya pengen bangun segini nih, gitu. Ini dibangun sama saya. Boleh nggak? Ya kalau aturan nggak boleh, tapi kalau misalnya bangun aja dulu gitu kan. Nah, pada suatu hari nanti, pemerintah mau melakukan pelebaran jalan sebanyak 5 meter, berarti kan setengahnya nih. Setengahnya kena pelebaran jalan. Nah, 5 meter tanah saya yang di depan ini diganti rugi. Tanahnya. Bangunannya yang nggak diganti rugi, kan aturannya emang nggak boleh bangun, kayak gitu. Kenapa sih ada GSB? Sebenarnya itu adalah aturan pemerintah, di mana pemerintah mungkin
di tata kotanya dia berencana untuk melebarkan jalan. Seperti itu. Jadi pada saat melebarkan jalan, tanah yang terkena pelebaran akan diganti ruginya, tapi jika ada bangunan di atasnya tidak akan diganti karena aturannya memang tidak boleh dibangun. Seperti itu. Gitu ya. Itu adalah yang secara legally permissible. Sekarang kita clear dulu. Nah, sekarang kita ke physically possible. Jadi physically possible ini lebih ke keadaan fisik dari suatu tanah yang kita miliki atau properti yang kita miliki. Misalnya nih tanahnya fisik nggak sih untuk layak nggak sih fisik tanahnya untuk dibangun? Misalnya tanahnya konturnya bergelombang. Seperti itu. Kalau bergelombang sebenarnya masih layak untuk dibangun pada saat kita uruk aja biar dia lurus. Nah, beda kalau misalnya topografinya ternyata tanah kita berada di topografi yang miring. Ya kan? Secara fisik bisa dibangun nggak? Ya enggak. Kalau mau bisa dibangun berarti harus diuruk dulu biar dia lurus kayak gini tanahnya. Oke? Nah, pada saat dia lurus berarti kan dia butuh biaya untuk menguruk tanah. Kalau diuruk doang, nggak dipondasi, tata cara pondasinya pun pasti berbeda karena mungkin kan dia miring. Berarti pondasi tanahnya ini tanah beneran alamnya dari Tuhan. Ya ini kan tanah urugan buatan manusia yang berarti dia ada kemungkinan untuk goyang. Jadi pada saat dia goyang atau dia madet kan pasti turun brok. Seperti itu. Jadi nimbunnya nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali, mungkin harus 3 kali penimbunan sampai dia padat sekali baru bisa kita bangun rumah. Selama dia belum padat banget berarti dia nggak layak secara fisik seperti itu. Nah itu adalah untuk yang physically possible. Terus misalnya juga apabila kita punya tanah misalnya 400 meter tapi kita pengen bikin hotel, nggak mungkin kan. Apabila terus kalau misalnya kita punya tanah misalnya 56.000 meter tapi kita mau bikin rumah aja 2 biji, ya gitu kan nggak, secara physically nggak possible. Dia nggak akan highest and best use yang harusnya kita bisa memanfaatkan secara maksimal tanah 56.000 meter itu mungkin jadi perumahan, jadi perkantoran, mall atau apa, kita cuma bikin 2 rumah terus sisanya kita bikin halaman. Kayak gitu. Boleh nggak? Ya boleh, tapi nggak HBU, kayak gitu. Nah, kalau secara financial visible itu artinya adalah secara finansial itu layak. Nah, ini lebih ke seperti teman-teman belajar di mata kuliah PIRE, ya kan? Jadi apabila ada suatu tanah, terus kita mau bangun sesuatu, kita akan hitung kita punya uang berapa, biaya mengembangkan tanah tersebut atau properti tersebut, uang berapa? Apakah NPV-nya positif? Apakah IRR-nya? Berapakah IRR-nya? Apa payback period-nya berapa tahun? Atau discounted payback period-nya berapa tahun? Probability index-nya di atas 1 atau di bawah 1? Kayak gitu. Udah belajar PIRE kan? Sedang belajar. Udah, Bu. Sedang belajar. Udah sampai mana nih? Udah sampai NPV yang positif? Halo. Belum, Bu, kayaknya. Udah. Belum, Bu. Tidur nih. Udah tidur ya? Enggak, Bu. Nah, jadi kalau Enggak. financial Enggak, Bu. possibility kayak begitu. Mana saya lihat orang semati semua videonya. Nah, terus maksimal financial visibility adalah kita pengen tahu kalau misalnya kita punya uang berapa, biaya pengembangan berapa, apakah akan memberikan kita akan untung atau enggak. Nah, kalau misalnya kita untung, itu berarti financial visible. Seperti itu. Kayak misalnya gini ya, tadi saya bilang, kalau misalnya saya punya rumah yang saya tinggali sekarang kan kalau misalnya HBU itu ada 2 ya, ada tanah kosong atau properti itu sekarang sedang digunakan sebagai apa. Kalau tanah kosong tuh gampang, kita tinggal bikin aja, kita mau punya uang berapa, kita bangun apa, ntar kita untung apa enggak. Nah yang agak susah kan kalau existingnya misalnya rumah udah kita tinggalin, kita harus bikin analisis lagi. Apakah rumah ini dengan ditinggali saja itu menguntungkan buat kita? Caranya seperti apa? Dulu kita beli rumah ini berapa, tanah dan bangunannya habis berapa, terus kalau kita jual sekarang, itu terjual berapa? Apakah kita untung atau enggak? Tapi di satu titik waktu
satu nilai uang yang sama ya buat ngebandinginnya. Jadi terserah mau diambil ke titik dulu kita beli berapa, atau di titik sekarang, misalnya dulu kita beli 500 juta di tahun 2010, nilai uang sekarang di 2020, 500 juta berapa sih? Misalnya jadi 580 juta, berarti nih 580 juta, pas kita jual rumah ini, kira-kira kalau terjual 600 juta, berarti kita untung 20 juta, berarti dia secara finansial visible. Kayak gitu. Untuk cara ngitungnya, sebenarnya nanti teman-teman akan belajar di pengantar penilaian properti residensial. Penilaian properti residensial. Tapi sekarang yang perlu teman-teman tahu adalah pada saat kita membangun suatu objek penilaian tersebut, suatu properti tersebut, apakah dia memberikan keuntungan, memberikan manfaat lebih kepada yang memilikinya dibandingkan apa yang harus dikeluarkan oleh si pemilik objek penilaian itu. Jadi lebih ke hukum ekonomi mengeluarkan dan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, kayak gitu. Nah, kalau maksimum productivity dari tanah kosong itu atau dari rumah yang kita tinggalin itu, kita harus bikin alternatif. Tanah kosong itu kira-kira alternatifnya bisa dibikin apa aja sih? Rumah kita yang ditinggali sekarang, selain ditinggalin bisa diapain sih? Misalnya kalau rumah berarti selain ditinggali bisa kita sewain, bisa kita kos-kosin. Nah, mana yang bisa ngasilin uang lebih banyak, ngasih manfaat lebih banyak buat kita, itu adalah yang maksimal productivity. Seperti itu. Kita contohin ya. Misalnya nih, ada tanah di Simatupang. Tahu jalan Simatupang? Ada yang tahu, ada yang enggak? Pernah dengar, Bu. Nah, dengar itu juga salah satu jalan di Jakarta Selatan, itu jalannya jalan nasional, jadi jalan besar, 1000 meter, 56 hektar, dan orang yang itu tuh lokasi tanahnya. Itu ini jalan raya. Ini jalan raya tol, ini jalan tol, pinggirnya jalan raya. Strategis kan? Di hook lagi. Ini juga punya jalan akses ke sana. Walaupun ini mungkin jalannya bukan jalan nasional ya. Ini kan jalan misalnya ini jalan provinsi deh, bukan jalan nasional. Jalan nasional itu Sudirman Tamrin. Ini jalan provinsi, ini udah mungkin jalan di bawah jalan lingkungan. Nah, ini letak kalau misalnya teman-teman punya tanah 56 juta dolar. Letaknya di situ, di Jalan Ampera, di Hook, terhimpit 2 jalan, yang satu jalan provinsi, jalan besar, jalan nasional deh ini, jalan nasional, yang satu jalan provinsi. Teman mau buat apa kira-kira? Ya, udah ini ya secara legal dia punya sertifikat. Ada yang mau berpendapat? Maaf Bu, putus-putus suaranya Bu. Masa? Iya, Bu. Iya Bu. Saya bicarain. Oke. Kalau ada teman-teman punya tanah 56.000 hektar, 56 hektar, Ampera, dia dikelilingi oleh 2 jalan, yang satu jalan provinsi, satu jalan nasional, satu jalan provinsi. Kira-kira teman-teman mau bangun apa? Pusat perbelanjaan Bu. Komersial. Lagi. Komersial. Pusat perbelanjaan. Komersialnya bangun apa? Terus apa lagi? Tempat les stand Bu. Apa? Mall, Bu. Mall. Terus? Bimbel stand Bu. Ya Allah, tanah 56 hektar dibangun bimbel stand. Ada lagi? Pom bensin. Oke.
Nah, bisa dibangun pom bensin, bisa dibangun tadi mall, bisa dibangun pusat perbelanjaan, bisa retail, bisa dibangun, ada yang kepikiran dibangun rental office, dibangun apartemen, dibangun taman bermain, dibangun hotel, bisa kan? Nah, dari berbagai macam alternatif tersebut, teman-teman bisa memutuskan mau bangun apa sih kira-kira. Yang pertama adalah teman-teman bikin SWOT analysis dulu. Ini contohnya. Kita lihat dulu kelebihannya apa sih tanah di situ, kelemahannya apa sih, terus peluangnya apa sih, terus ancamannya apa sih, seperti itu. Jadi, teman-teman bikin itu dulu, nanti teman-teman akan dapatlah seperti ini. Contohnya ini contoh ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman dapat ini, teman-teman nanti akan keluar misalnya 4 alternatif. Yang pertama, alternatif A, dia akan dibangun leisure and entertainment center. Berarti kita bangun taman bermain, kayak Dufan, kayak gitu-gitu. Yang kedua, yang B, dibangunlah rental office dan service apartment dan kondominium. Jadi bikin rental office, ada service apartment-nya, sama ada kondominiumnya. Oke. Terus yang ketiga, alternatifnya adalah saya bangun hotel. Isinya ada hotelnya, ada convention hall-nya. Terus saya bangun juga leisure entertainment center. Terus yang terakhir, alternatifnya adalah saya mau bangun rental office, saya bikin convention hotel, saya bangun juga taman bermain. Seperti itu. Jadi, urutannya adalah dari tanah kosong ini, kira-kira saya mau bikin apa, saya bikin analisis SWOT. Dari situ saya kira-kira akan keluar beberapa alternatif. Dari beberapa alternatif ini, cost-nya berapa sih? Nah, ini adalah cost-nya. Dari cost ini, teman-teman udah bisa eliminir belum? Alternatif apa yang nggak memungkinkan? Coba dilihat. Ada yang bisa mau berpendapat? Halo? Suara saya masuk nggak sih? IRR itu apa ya, Bu? Masuk, Bu. Kita belum sampai IRR, masih development cost. Kira-kira pada saat kita tahu development cost-nya, alternatif apa yang tereliminir? Balik lagi ke tadi, kita punya uang berapa? Kita punya uang 100 juta dolar. Ya kan? Dari development cost ini, mana yang nggak bisa diteruskan? 1B, Bu. Dan? Iya, yang B, Bu. 1B dan 1D. Ya, 2 ya. Nah, itu secara financial visible, si B sama si D itu nggak memungkinkan. Oke ya. Di situ. Kenapa? Karena di sini asumsinya ya udah dana yang kita miliki adalah 100 juta dolar. Kita nggak berencana untuk minjem uang ke kreditur. Karena nanti kan kalau minjem uang kreditur berarti kita juga harus memperhitungkan biaya bunganya. Seperti itu. Jadi kita anggap yang B sama D tereliminir ya. Berarti sisa tinggal A dan C. Nah, di A dan C baru kita cek performa investasinya yang teman-teman pelajari di PIRE. IRR itu tingkat pengembalian. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeluarin uang modalnya 100 juta, kalau misalnya tingkat pengembaliannya 11,82%, kalau payback periodnya 10 tahun dalam 10 tahun, maka tiap tahunnya itu, dari 100 juta teman-teman keluarkan, teman-teman sebenarnya akan mendapatkan keuntungan 11,82%. Kalau misalnya modalnya full dari ekuitas, tapi kalau modalnya include utang, berarti teman-teman kurangin dulu utangnya, baru bisa dapat untungnya, kayak gitu. Nah, itu di PIRE. Nah, kalau dari sini kan tinggal A sama C ya. Semakin besar IRR, berarti semakin bagus tingkat kembalinya, semakin besar, berarti kan semakin untung kan. Sama C, kira-kira teman-teman akan pilih alternatif yang mana? Yang C, NPV? Bu. C, Bu. Hotel. Yang C ya, karena IRR lebih gede, NPV-nya lebih besar, payback period-nya lebih sedikit. Payback period itu adalah kapan NPV-nya jadi 0. NPV adalah net present value. Net present value itu adalah dengan kita ngeluarin uang 100 juta dolar, kita akan dapat
keuntungan 11,97508 tahun, maksudnya kayak gitu. Maksimum productivity-nya adalah pakai alternatif C. Itu yang namanya maksimum productivity. Kalau misalnya rumah tersebut adalah rumah yang kita tinggalin, misalnya objeknya adalah residensial, kan udah ada rumahnya. Kalau ini kan tanah kosong gampang ya. Kalau misalnya rumahnya udah ada, maka kita harus ngebandingin seperti ini. Rumahnya udah ada nih, alternatif lainnya adalah dikosin sama disewain. Ya kan? Cara ngitungnya adalah kalau misalnya rumah itu ditinggalin aja, berarti kita harus ngitung biaya dulu beli dibandingkan dengan kita jual sekarang dengan time value yang sama, itu menguntungkan apa enggak. Terus jika rumah itu kita sewain atau kita kos-kosin, kita harus pakai mereksiin pendapatan kita sampai perpetuity, kita ambil ke nilai sekarang, kira-kira dibandingin sama kita beli rumah itu menguntungkan apa enggak. Kayak gitu. Itu konsepnya. Untuk cara ngitungnya ntar kita belajar di time value of money ya. Bis UTS. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak buat HBU? Izin bertanya, Bu. Boleh. Absen berapa? Absen 25 atas nama Putri Zakia, Bu. Oke. Yang tadi itu, Bu, yang KDB KLB itu juga berlaku, Bu, untuk kayak bangunan super tol, megatol, gedung-gedung pencakar langit lainnya gitu, Bu. Berlaku juga ya, Bu, perhitungan KLB KDB. Karena kan jumlah lantainya banyak. Iya. Kalau tol mah nggak berlaku. Kalau bangunan kantor, mall, rumah itu berlaku. Tapi untuk nanti dia peraturannya itu biasanya dia bagi-bagi. Kalau untuk komersial, KDB KLB-nya beda sama KDB KLB untuk residensial. Gitu. Berarti nggak berlaku ya, Bu? Buat apa? Buat itu. Halo? Langit. Halo? Buat apa? Halo? Buat apa? Kesimpulannya KDB KLB tidak berlaku untuk bangunan super tol gitu ya, Bu? Super tol? Bangunan pencakar langit, iya istilah. Oh, ya berlaku. Buat bangunan pencakar langit kan gedung-gedung tinggi kan berarti kan? Iya, Bu. Berlaku, cuman nanti penentuan KDB dan KLB-nya aturannya biasanya beda dengan yang kalau residensial dari pemerintah daerahnya. Misalnya, kalau misalnya untuk gedung-gedung pencakar langit, biasanya KDB dan KLB-nya itu lebih kecil dibandingkan residensial. Jadi residensial, misalnya KDB-nya itu 40%, misalnya dari 10.000 meter, dia boleh bangun 40%-nya, 4.000 meternya. Tapi mungkin KLB-nya tinggi, 7. Kalau punya residensial, biasanya dari misalnya tanah 100 meter, biasanya KDB-nya 80%, jadi dari 100 meter boleh dibangun 80 meternya. Tapi KLB-nya kecil, paling dia bisa dibangun cuma 2 lantai, kayak gitu. Oh iya, Bu, paham. Tetap berlaku. Terima kasih. Tapi beda nanti nilai, ya, Bu. angkanya tuh beda. Siap. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, si HBU ini sebenarnya gunanya buat apa sih? Kalau di penilaian, nah untuk di penilaian misalnya kayak gini, kalau di pendekatan data pasar itu misalnya adalah kalau misalnya objek penilaian kita pengen tahu objek penilaian kita itu se-HBU apa sih gitu loh. Bukan berarti objek penilaian kita tuh harus HBU. Kalau nggak HBU nggak bisa dinilai, enggak. Jadi kita cuma pengen tahu aja se-HBU apa sih objek penilaian kita. Misalnya objek penilaian kita itu ternyata dia nggak punya sertifikat, nggak punya surat tanah. Oke? Sedangkan berarti kalau mau paling gampang cari objek pembanding yang juga nggak punya surat tanah kan? Nggak harus di-adjust. Tapi pada saat teman-teman dapat objek pembandingnya itu misalnya dia punya surat tanah, berarti kan objek penilaiannya di sini, objek pembandingnya di sini karena dia punya surat tanah kan. Berarti kedudukannya lebih tinggi. Berarti kalau misalnya mau dinilai harus di-adjust objek pembandingnya minus apa plus? Halo? Suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya objek pembandingnya
di legally permissible, objek penilaiannya di legally permissible, misalnya dia nggak punya surat tanah, ya. Sedangkan objek pembandingnya punya surat tanah, berarti dia harus di plus apa di minus kalau pakai pendekatan data pasar? Objek pembandingnya. Tadi objeknya punya sertifikat, di Bu. minus. Objeknya nggak punya surat tanah. Di plus, Bu. Plus, Bu, Pembandingnya punya surat tanah. Pembandingnya punya di minus, Bu. Di minus, gitu kan ya. Nah, itu Minus. seperti itu. Jadi, kita harus tahu dulu se-HBU apa objek penilaian kita, agar kita bisa tahu kita harus ngejust plus atau minus atas objek pembanding kita, gitu loh. Seperti itu. Misalnya secara fisik. Secara fisik, itu ternyata objek penilaian kita itu sesuai HBU. Karena dia topografinya rata, topografinya dia rata, terus elevasinya dia landai. Objek pembanding kita, topografinya itu nggak rata. Berarti harus di plus apa di minus? Di plus, Bu. Di plus, Bu. Di plus. Nah, itu makanya kita perlu analisis HBU. Maksudnya itu seperti itu, teman-teman. Gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanya nggak nih? Sedikit lagi, Bu, mengenai yang tadi, yang misalkan ada yang, ini kan dari 10.000 meter persegi ini, yang boleh dibangun cuma 4.000 ya. Berarti sisanya itu jadi cuma daerah resapan ataupun nggak boleh dibangun lah. Yang dimana kalau pemerintah itu mungkin punya proyek untuk melebarkan jalan, yang akan diganti uang yang Ibu tadi bilang kan. Nah, apabila pemerintah ambil yang misalkan setengah dari 5 meter yang tadi Ibu katakan dari tanah yang kita jadikan resapan itu, apakah nanti kita akan luas yang daerah apa namanya itu bilangnya itu, apakah terjadi penghitungan ulang, Bu, yang tentang KDB dan apa KDB-nya, kan itu kan total luas tanahnya itu berubah juga, Bu, atau mengikut yang lama? Iya, jadinya kalau misalnya bangunan itu udah ada biasanya kan, misalnya kan yang misalnya di sini ya. Ini kan misalnya 4.000 meter, ini kan sebenarnya gambarnya nggak proporsional ya. 4.000 meter kan paling sebenarnya di tengah ini, 4.000 meter kan misalnya, 4.000 meter itu kan kalau misalnya dari 10.000 meter sebenarnya nggak segini gedenya kan. Seginilah ya anggap. Nah gitu kan, 4.000 meternya. Nah, misalnya dia GSB-nya 10 meter dari depan. Terus depannya 10.000 meter tuh misalnya 100 kali 100 meter ya. Anggaplah dia persegi. Nah, kalau misalnya GSB-nya itu 10 meter, 5 meter deh, 10 meter gede banget. 5 meter. 5, berarti kan ada 500 meter yang nggak boleh dibangun kan di depan. Misalnya ini jadi diambil pada saat ada pelebaran jalan kan. Diambil dan diganti rugi. Oke. Artinya bangunan dia ambil berapa meter? Tanah dia 500 meter. Berarti dari 10.000 tinggal 9.500 ya. Sisanya adalah 9.500. Kalau misalnya bangunannya itu udah ada lama, menurut saya dia tuh kalaupun misalnya bangunannya si GSB keambil itu tetap nggak akan mengurangi KDB sama KDH-nya itu tetap nggak akan ketores sih sebenarnya, karena kan dia KDH-nya tadi berapa? 2.500 meter masih terpenuhi. Bangunannya 4.000 meter. Perkerasannya tadi berapa? 3.500 meter kan perkerasannya. Kalau di 9.500 meter dihitung ulang dengan KDB dan KLH yang lama kan nggak akan beda jauh nih. Seperti itu. Mungkin bisa aja nih misalnya ternyata perkerasannya lebih banyak, ya udah jadi perkerasannya mungkin bisa aja dibongkar biar memenuhi unsur ini, atau misalnya juga bisa mengajukan karena pada awalnya kan sebenarnya dia nggak melanggar KDB KDH di awal pada saat membangun.
Seperti itu. Jadi sama halnya KDB dan KDH itu kan sebenarnya bisa berubah-ubah beberapa tahun sekali ya. Nah, logikanya adalah pada saat misalnya kita ngebangun, kita udah sesuai nih sama KDB sama KDH-nya. Tiba-tiba 5 tahun setelahnya KDB dan KDH-nya misalnya turun atau naik yang mengakibatkan bangunan kita itu udah nggak sesuai sama KDB KDH. Itu kita bisa klaim kalau misalnya pada saat kita bangun, pada saat kita mengajukan IMB, kita udah sesuai. Jadi kita nggak harus ngeruntuhin bangunan kita maksudnya untuk mengikuti aturan yang sekarang. Karena kita pada saat membangun mengikuti aturan yang sudah sesuai pada saat KDB dan KDH saat itu pada saat kita mengajukan IMB. Karena biasanya KDB dan KDH itu akan keluar di KRK. Sedangkan KRK itu adalah syarat untuk mengajukan IMB. Berarti kalau IMB-nya udah keluar, berarti kita udah sesuai sama KRK-nya. KDB, KDH, KLB. Pada saat kita bangun. Kan IMB itu berlaku hanya 6 bulan. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Sambil nunggu yang nanya, minggu depan kita kuis ya. Bahannya dari awal sampai akhir. Minggu depan saya kasih info juga UTS-nya bentuknya seperti apa, apakah PG, apakah esai, atau PG dan esai. Seperti itu. Nanti saya coba cari lagi kalau misalnya ada bahan PPT dari Dosko yang mungkin isinya ada yang berbeda dari yang saya kasih ke teman-teman untuk sebagai komplimen, nanti saya coba kirim, saya cek dulu. Tapi sampai yang kemarin sih isinya kontennya sama kok. Seperti itu. Mungkin nanti yang terakhir aja, yang HBU, yang Dosko mungkin ada tambahan sedikit, nanti saya kirim ya sebagai komplimen ya buat teman-teman baca. Buat UTS, bahannya teman-teman baca dari materi yang sudah saya berikan, sama resume yang teman-teman buat. Seperti itu. Nanti sama juga kalau misalnya nanti ada komplimen saya kasih, dibaca juga. Gitu ya. Ada yang mau ditanya? Kalau misalnya HBU di mata kuliah ini, teman-teman nggak harus. Jadi kalaupun misalnya ngitung, itu udah given. Data-datanya tinggal dihitung aja. Kalau misalnya kayak menentukan maksimum productivity pun juga udah given. Jadi nggak harus ngitung NPV-nya, nggak harus ngitung IRR-nya. Jadi udah ada berbentuk data-datanya, teman-teman tinggal nge-analisis aja dia menguntungkan apa enggak, dia permissible apa enggak, dia secara fisik memungkinkan nggak, secara keuangan memungkinkan atau enggak. Jadi teman-teman nggak ngitung-ngitung, cuman datanya udah dikasih semua, teman-teman tinggal nganalisis aja, gitu aja. Untuk ngitung-ngitung nanti di PPR, properti, penilaian properti residensial. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita sudah minggu depan jangan lupa kuis. Nanti saya kabarin kuisnya bentuknya seperti apa ya. Kalau kuis nggak usah dikabarin deh. Kalau UTS nanti saya kabarin. Bentuknya seperti apa. Kemungkinan nggak mungkin esai semua. Kalau nggak PG esai ya PG doang. Karena kan kita kuisnya online. Kira-kira berapa soal, Bu? Belum tahu. Nunggu wangsit dulu nih. Kira soal UTS beranak cucu dah, Bu? Saya belum lihat soalnya. Nanti kalau udah saya lihat, saya kabarin ya. Beranak, bercucu, bercicit, atau Katanya cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, terus A, B, C, D. Nah, iya. Terus Iya, ntar saya belum lihat. Nanti kalau saya udah lihat, saya kabarin. Di-share ya, Bu? Di-share. Minggu depan saya kabarin. Nggak boleh di-share. Nanti di screenshot saya dilaporin. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita ini ya, belajar ya. Buat kuis dulu, kan lumayan tuh nyicil-nyicil buat UTS. Dari yang latihan-latihan yang Bani bikin tuh tiap, itu juga bisa dibaca-baca. Itu kan sebenarnya latihan dikit-dikit. Bani udah siap kuis, Bu, katanya, Bu. Yoi, dia yang bikin soal, dia yang jawab, dia yang ngumpulin, gimana nggak siap? Awas aja kalau UTS-nya jelek. Bagi 100 terus, Bu. Ya udah. Itu ya teman-teman ya. Maaf, Bu, mau motong, Bu. Oh iya. Abdillah, kamu lagi wisuda? Persiapan, Bu. Oke. Teman-teman yang belum on cam dong, biar nanti ada laporan kita.
Giliran foto aja on cam, giliran kuliah aja pada tidur nggak nyalain kamera. Ampun. Nggak tidur, Bu. Masuk ke putus-putus, Bu, kalau on cam. Iya Hemat sih. kuota, Bu. Lagian ngabisin kuota ya. Tapi jangan tidur loh ya. Apalagi ntar habis UTS, jangan sampai tidur. Itu udah mulai mikir-mikir agak berat dikit. Baik, Bu. Minum Cerebrofit dulu. Saudara Hilal bisa on cam sama Naila, Afifah. Tidur tuh, Hilal, Afifah, Aula. Hilal kuliah niat banget. 2 orang deh. Sama asistennya kayak. Kan, tidur kan? Ampun deh. Udah, Bu, udah dipoto, Bu. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa belajar. Minggu depan kita kuis. Bilangin sama Hilal sama Afifah. No. Enggak tidur, Bu. Mana videonya? Baru bangun. Iya, emang baru bangun. Kamera di laptop nggak bisa, Bu. Oh, ya Allah. Ya udah. Minggu depan kita kuis, nanti setelah itu nanti saya kabarin UTS seperti apa ya. Makasih ya teman-teman, jangan lupa belajar ya. Semoga hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.